Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rostini selaku Ketua KKG Gugus Kejora ini, kepada yang kami hormati Ibu Kepala TK, PAUD, dan Kober, yang kami hormati Dewan Guru TK, Kober, dan PAUD. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan KKG ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Baik, di sini saya akan menyampaikan beberapa informasi, Ibu, yaitu diseminasi, yaitu menyampaikan informasi kepada orang lain. Di sini kita belajar bersama. Saya tidak menggurui dan tidak sok pintar, jadi saya kebetulan mendapatkan tugas dari guru penggerak untuk melakukan diseminasi kepada teman yang lain. Sebenarnya saya belum pede, Bu, seperti ini. Tapi dengan tuntutan saya harus bisa percaya diri, karena kelemahan saya satu, Bu, saya belum bisa percaya diri terhadap diri saya sendiri. Saya masih malu ketika tampil di depan, masih nervous, ibaratnya demam panggung, seperti itu. Namun ketika saya mengikuti guru penggerak ini, saya harus melakukan perubahan diri, karena perubahan terhadap diri sendiri itu penting. Perubahan ke arah yang lebih baik lagi, harus bisa percaya diri, bisa tampil di depan, kemudian menjadi praktik baik. Nah, di sini saya akan menyampaikan budaya positif di sekolah. Ibu-ibu sudah tahu apa budaya positif itu yang ibu-ibu ketahui? Boleh yang mau menjawab, boleh angkat tangan. Misalkan, Iya, Bu Wiwi, silakan. seperti sop pagi, Iya. ucap salam, sapa, senyum. Ya, betul. 5S ya. Apalagi, Bu? Selain itu? Monggo, dari pemikirannya ibu-ibu yang ibu-ibu ketahui mengenai budaya positif. Ya, di sekolah sudah menerapkan budaya positif belum? Di sekolah ibu masing-masing? Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, betul yang dikatakan Bu Wiwi tadi ya. Contohnya seperti 5S ya. Nah, budaya positif itu adalah penerapan atau pembiasaan yang kita lakukan di sekolah setiap hari. Nah, selanjutnya di sini materi yang pertama yaitu perubahan paradigma. Di sini saya akan mengajak ibu-ibu semua melakukan kegiatan cobalah buka. Nah, ada A dan B. Teman Anda, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Nah, kita ganti kertas itu dengan kepalan tangan. Ibu-ibu bisa kepala tangannya dibuka dulu, telapak tangan satu, sebelah kanan boleh. Nah, ibu-ibu tulis dengan jari sebelah kirinya sesuatu atau benda yang paling berharga buat ibu-ibu. Ya, ditulis pakai jari aja nggak apa-apa. Ditulis pakai jari. Angan-angan saja.
Sudah? Jangan harap Benda yang menurut ibu-ibu semua paling berharga di hidup ibu semua. uang. Tapi aku tak pada budayain sih. Oke, nggak apa-apa. Sama juga nggak apa-apa. Sudah? Kalau sudah, kita kepalkan sekuat tenaga. Kemudian cari pasangan kanan atau kirinya. Teman misalkan ya, Bu Kiki sama Bu Yuli. Bu Kiki Bu Kiki itu mau ngambil benda berharga dari tangannya Bu Yuli. Nah, bagaimana caranya Bu Yuli mempertahankan benda tersebut biar nggak diambil oleh Bu Kiki? Bu Kiki bisa dengan cara merayu, membujuk, mengancam, menghardik atau lain sebagainya, biar bisa mendapatkan benda yang dipunya Bu Yuli tadi. Yuk coba diperhatikan kepada teman sebelahnya. Boleh? Monggo. Nih, bisa pokoknya sekuat tenaga biar tidak terbuka. Kira-kira bisa atau tidak? Monggo. Kalau nggak ada temannya nanti bisa gantian. Nanti kalau sudah boleh gantian sama temannya. Boleh. Ya. Oke, cukup. Terima kasih teman-teman buat kita semua. Oke. Ini sebuah permainan ya Bu, namun permainan ini memiliki tujuan. Baik, di sini saya meminta perwakilan dari ibu-ibu semua untuk maju ke depan menyimpulkan tujuannya apa sih permainan ini. Monggo, yuk yang berkenan untuk maju ke depan. Monggo Bu. Menurut ibu-ibu semua, boleh. Monggo. Oh ya, berdiri monggo. Berdiri monggo. Oh duduk aja. Oh iya. Izin menjawab ya Bayu. Jadi kalau ini menurut saya ya Bu ya, secara pribadi kita tadi sudah mencoba tantangan tadi ya Bu ya. Nah menurut saya tadi kan kita mencoba untuk membuka milik teman apa yang itu menurut dia berharga. Di situ kan kita berusaha untuk membuka. Berarti di situ kita mencoba meraih apa yang kita inginkan. Kemudian orang yang menggenggam barang yang menurutnya berharga itu adalah menggenggam sekuat tenaga ataupun artinya menjaga, melindungi miliknya diri sendiri yang menurut mereka sangat berharga dan itu yang mereka sayang gitu. Artinya kita menjaga apapun milik kita yang sangat berharga. Tangan buat Bu Tiur. Ada lagi Bu? Urus? Oke. Jawab Pak Ayu. Jadi satu itu kita menghendaki. Ternyata kalau itu bukan punya kita susah. Walaupun tadi saya sudah berusaha sama Bu Farida harus tak idik-idik. Saya mungkin ada terasa parahnya Bu Farida itu saya wok-wok. Tapi masih susah juga. Bu Farida jangan. Saya rayu. Meminta sih, bukan sih. Ternyata Bu Farida jawabnya jangan. Berarti memang di sini Bu Ayu, menurut kami sesuatu kita menghendaki apapun
itu butuh perjuangan, butuh tidak hanya mungkin kasar pun belum tentu dapat, kita harus pun belum tentu dapat. Nah ini kuncinya, nanti jawabannya di mana. Oke, itu saja, terima kasih. Tangan buat Ibu ini. Oke, bagus. Benar sekali jawaban dari Bu Tiur, Bu Rustini. Jadi intinya begini Bu, dari kegiatan ini yang memegang kendali tidak boleh membuka kepala itu siapa? Diri kita sendiri kan ya. Nah, walaupun kita dirayu, diancam di hati, kita tetap mempertahankan apa yang kita punya. Sama halnya kita sebagai guru, pendidik, memberikan pendidikan kepada murid. Semua yang kita lakukan itu kontrolnya ada diri kita sendiri, bukan orang lain. Kita bisa mengontrol orang lain, itu mungkin ada beberapa yang mau ikut ataupun nurut, tapi adanya paksaan. Contoh aja, contoh kecil. Kita kadang masih nggak Bu di kelas itu belajar itu sesuai dengan kemauan kita, bukan kemauan anak. Betul apa betul? Oke. Nah, itu anak memang nurut Bu, tapi itu aslinya, sejatinya itu anak itu menurut karena paksaan. Nah, karena tekanan, bukan karena kemauan dirimu murid, seperti itu. Jadi pada intinya segala sesuatu yang kita lakukan, baik orang dewasa ataupun anak, itu kontrol dirinya terhadap diri sendiri, bukan orang lain. Monggo lanjut Bu. Nah, di sini perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ternyata guru bisa mengontrol murid itu hanya sekedar ilusi Bu. Mereka mau nurut sama kita tuh karena mereka terpaksa di dalam hati. Memang mereka tidak ngomong, tapi dalam hatinya itu sebenarnya terpaksa. Maka dari itu kita itu belajar di kurikulum Merdeka itu apa yang dimau anak, belajar apa, bukan kemauan gurunya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya enggak, kalau misalkan ada orang salah, kita kritik, itu kita merasa bahwa orang kita habis kritik itu dia dapat pembentukan karakter. Sering terjadi buatan Bu. Ya, padahal itu hanya ilusi, Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini kembali lagi, banyak Bu di sini orang tua yang masih memaksa kehendak anaknya, bahwa anak tuh sebenarnya punya kebebasan untuk memilih jalannya sendiri. Tapi kebanyakan dari kita semua masih memaksa apa yang kita inginkan. Lanjut. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol, ibu-ibu? Siapa tadi yang memiliki kontrol? Iya, betul. Diri kita sendiri. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perubahan paradigma? Dari stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sama nggak pandangan saya dengan Bu Tiur? Beda. Nah, maka dari itu teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, maka dari itu ibu-ibu semua, saya di sini mengajak, ayo Bu, kita melakukan perubahan paradigma yang kita masih beranggapan bahwa Bu Tiur itu harus sama pemikirannya dengan saya. Ayo kita rubah menjadi pandangan orang lain tentang dunia. Bu Tiur punya pandangan sendiri. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Ternyata perilaku yang kita lakukan ataupun yang dilakukan anak, baik atau buruk, itu pasti punya tujuan. Iya kan Bu? Kita sering bertanya kepada anak ketika ada anak
alasannya. Seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus Bu, lanjut. Nah, yang kedua yaitu disiplin positif. Merupakan menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri murid tanpa hukuman dan hadiah. Oke, ibu-ibu semua, apakah di sekolah sudah menerapkan disiplin positif terhadap murid? Apakah sudah menerapkan? Menerapkan tanpa adanya hukuman atau hadiah. Contohnya, anak-anak, hari ini kita belajarnya menulis ya, atau bermain puzzle. Tapi harus selesai. Kalau selesai ibu kasih permen deh. Apakah ibu-ibu masih seperti itu? Oh, masih. Oke. Ada yang masih, ada yang sudah tidak ya Bu ya? Alhamdulillah. Oke. Ya, ternyata Bu, itu tidak boleh ya Bu ya. Kita memberikan hukuman ataupun hadiah penghargaan terhadap anak-anak itu tidak boleh, karena anak bisa ibaratnya tuh dia melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan hadiah. Ketergantungan, bukan atas kemauan dirinya sendiri. Maka dari itu penerapan disiplin positif di sekolah itu sangat sangat penting kita terapkan di sekolah. Namun kita ingat lagi, tanpa hukuman dan hadiah. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pernah nggak ibu-ibu melakukan misalkan nih, contohnya datang tepat waktu di sekolah untuk menghindari ketidaknyamanan atau dihukum, ditegur oleh kepala sekolahnya? Pernah boten? Kadang-kadang pasti. Soalnya saya juga pernah mengalami seperti itu. Sering. Masih jujur gak apa-apa Bu, jujur aja. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jenengan melakukan kegiatan biar dipuji orang lain, biar dapat penghargaan. Masih seperti itu? Tidak, alhamdulillah. Selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, dari ketiga motivasi perilaku manusia tersebut, menurut ibu-ibu semua, di mana yang paling tepat kita terapkan pada diri kita sendiri? Yang poin berapa? Oke, betul. Poin yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Karena ini pengalaman saya sendiri Bu. Di guru penggerak itu yang dipelajari awal itu bukan materi Bu, tapi diri sendiri, perubahan diri sendiri. Jadi alurnya itu merubah diri sendiri dulu menjadi lebih baik. Sampai saya tuh ketawa-tawa begini. Suruh jawab pertanyaan alasan mengikuti guru penggerak secara jujur ya. Saya jawab jujur ya Bu ya. Awal mula saya mengikuti guru penggerak itu adanya motivasi dorongan dari kepala sekolah dan teman sejawat. Dan yang kedua itu nantinya bakalan dapat golden ticket PPG. Nah, ternyata semua itu salah Bu. Setelah saya mempelajari modulnya itu kan ada banyak Bu. Sekarang udah sampai modul 1.4. Ternyata alasan saya itu salah. Kenapa saya katakan salah? Karena banyak sekali perubahan diri yang saya dapatkan di guru penggerak. Contohnya ini tadi,
motivasi perilaku manusia. Melakukan segala sesuatu itu kita bukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, bukan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, namun untuk menjadi orang yang kita inginkan, dan kita tuh bisa menghargai diri kita sendiri gitu, dengan nilai-nilai yang kita percaya. Jadi gini Bu, intinya kalau kita masih melakukan poin yang satu sama yang kedua ini, sama aja kita itu tidak menghargai diri kita sendiri loh, ternyata tuh seperti itu. Kemudian lanjut Pak. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan pokok yang ada pada manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Contohnya seperti apa Ibu-ibu? Betul. Makan, minum, keluarga, tempat tinggal, okay? Kemudian 2, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kita butuh kasih sayang ya Bu. Walaupun kita sudah menjadi seorang ibu, kita tetap membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima, baik di keluarga, di masyarakat, maupun dimanapun kita berada. Iya, betul. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Maksudnya di sini, contoh, Bu Farida selaku kepala TK Ma'arif 31 Hargomulyo butuh pengakuan tidak di lingkungan sekitar bahwa beliau itu adalah seorang kepala sekolah. Ya, maka dari itu kita butuh penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan kita. Bukan penghargaan ya Bu, bukan penghargaan yang kita sebutkan tadi ya, tapi pengakuan. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kita itu membutuhkan kebebasan ya. Ibu-ibu kalau misalkan banyak diatur oleh suaminya, kira-kira gimana? Tidak nyaman. Nah, tidak nyaman. Nah, apalagi anak-anak Bu, kalau kita banyak atur. Nah, maka dari itu kita rubah. Yang tadinya kita banyak mengatur anak-anak, ayolah kita rubah apa yang diinginkan oleh anak. Kemudian yang terakhir, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Butuh sekali ini poin yang terakhir ini. Kita butuh refreshing, jalan-jalan, gitu. Kalau tidak pasti apa? Stres. Nah, bagaimana jika kelima kebutuhan dasar manusia ini ada salah satu yang tidak terpenuhi? Bagaimana Ibu-ibu? Jika ada kelima kebutuhan manusia ini salah satunya tidak terpenuhi, terasa hampa. Oke, itu berarti masuknya kemana tuh? Kalau terasa hampa, kasih sayang. Betul sekali. Jadi sama Bu, pada anak-anak kita. Makanya Bu Guru ini diharuskan memang kewajibannya melihat karakteristik anak. Anak itu seperti ini, misalkan di sekolah itu banyak cari perhatian pada Bu Guru. Nah, itu apa yang kebutuhan anak yang belum terpenuhi di rumah? Contohnya kasih sayang. Makanya semua perbuatan kita, kegiatan perilaku kita baik buruk ataupun baik, itu memiliki tujuan Ibu-ibu semua. Jadi jangan kita seenaknya just kamu ini salah begini, itu tidak boleh ternyata. Seperti itu. Lanjut Bu. Kemudian posisi kontrol restitusi. Ada 5 sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Sebelum saya lanjut, menurut ibu-ibu semua, ini adalah posisi kontrol seorang guru ya Bu. Posisi kontrol seorang guru mana yang tepat kita lakukan terhadap murid-murid kita? Sebagai teman. Oke. Sebenarnya di sini saya mau menampilkan video Bu, tapi berhubung
nggak ada jaringan, jadi saya tidak bisa menampilkan karena itu ada di YouTube, saya lupa download karena nggak tahu bakalan terjadi seperti ini gitu kan. Nah, sama ketika saya mempelajari posisi kontrol restitusi ini, saya, kalau ibu-ibu pilih sebagai teman ya, kalau saya, posisi saya itu sebagai pembuat rasa bersalah. Yang pertama sebagai penghukum. Contoh kalau di TK sih, kalau TK koper PAUD itu kalau hukuman tuh nggak begitu ya Bu ya, karena masih anak usia dini. Penghukum misalkan nih ada murid nakal sama temennya, kita hukum, misalkan dijewer ya, dijewer ataupun dia suruh lari contohnya. Nah, itu ternyata tidak boleh ibu-ibu, karena dia akan menjadi merasa trauma, betul sekali, akan trauma. Kemudian yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, saya katakan seperti ini kenapa? Karena begini, pembuat rasa bersalah itu kata-katanya seperti ini. Misalkan dia datang terlambat ya, kenapa saya kok datang terlambat? Misalkan dia, karena saya bangunnya kesiangan Bu gitu. Oh ya udah, besok tapi nggak boleh datang terlambat lagi ya. Anak-anak nggak ini toh, kasihan sama Bu Guru. Nanti Bu Guru bisa ditegur loh sama kepala sekolah gitu. Itu bahasa seperti itu. Saya pernah melakukan seperti itu. Makanya saya ketawa ketika video itu diputarkan oleh pembina. Karena sebagai pembuat rasa bersalah ini ternyata juga tidak baik kita lakukan terhadap anak gitu. Karena anak itu akan merasa kecewa dan dirinya itu tidak berharga. Oh ternyata tuh saya datang terlambat tuh bikin guru susah ya, nanti bisa ditegur kepala sekolah, kemudian ditegur sama teman sejawat. Nah ternyata itu tidak boleh. Nah terus yang ketiga sebagai teman Bu, yang ibu pilih tadi. Nah sebagai teman itu contohnya seperti ini. Contohnya sama, datang terlambat. Kenapa sayang kok datang terlambat? Iya Bu, karena bangunnya kesiangan. Oh ya sudah, tidak apa-apa. Nah nanti ibu bilangin sama kepala sekolah kalau kamu datang terlambat. Kalau masalah absennya nanti gampang. Jadi itu intinya pada teman itu tuh Bu, anak-anak itu tergantungan. Gampangin lah bahasa kita, tergantung sama gurunya lah. Kalau telat nggak apa-apa lah, Bu Guru lo baik. Nah iya betul sekali. Terus sebagai pemantau itu seperti ini contohnya. Kenapa saya kok terlambat? Iya Bu, bangunnya kesiangan gitu. Kamu sudah tahu aturan di sekolah kita apa? Iya Bu, tahu kalau tidak boleh datang terlambat. Lalu kalau misalkan datang terlambat konsekuensinya apa? Contohnya kalau untuk anak TK sederhana aja. Kita misalkan suruh nulis intinya ya, seperti itu, atau suruh bercerita terhadap temannya. Sebenarnya tujuannya bagus Bu, bercerita terhadap temannya di depan itu untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Namun itu tidak boleh, karena itu tadi anak tidak berpikir, oh iya saya kalau datang terlambat itu sama Bu Guru hanya dihukum seperti itu gitu loh. Kemudian yang terakhir sebagai manajer. Nah, ternyata posisi kontrol di sini yang tepat adalah sebagai manajer. Jadi bukan awal mula saya berpikir gini Bu, kalau manajer itu kan suruh nyuruh ya Bu. Nah, manajer itu kan ibaratnya pangkat tertinggi di suatu perusahaan ataupun di suatu lembaga yang nyuruh seenaknya aja. Ternyata tidak. Posisi kontrol yang baik yaitu adalah sebagai manajer. Karena begini Bu, kalau ketika
kita melakukan penerapan posisi kontrol sebagai manajer itu, contohnya seperti ini. Kenapa saya kok datang terlambat? Ya Bu, karena saya bangunnya kesiangan gitu. Oh seperti itu. Lalu kamu tahu aturan di sekolah itu masuk sekolah jam berapa? Ya Bu tahu, jam 7.30. Lalu adakah peraturan sekolah yang sudah kamu langgar? Ya Bu, saya melanggar, yaitu datang tepat waktu. Kemudian apakah perilaku yang kamu lakukan itu baik? Tidak Bu. Yang saya lakukan ini buruk, intinya kurang Bu ya, kurang tepat gitu ya Bu ya. Terus kemudian apakah kamu bisa memperbaiki kesalahan tersebut? Bisa Bu. Mulai kapan? Besok. Nah, oke, terima kasih. Seperti itu jadinya guru itu tuh bertanya alasannya apa, kenapa terlambat. Kemudian dia menanyakan perilaku yang dia lakukan itu salah atau tidak. Jadi anak itu secara tidak langsung sadar dengan dirinya sendiri bahwa kegiatan yang dia lakukan atau perilaku yang dia lakukan itu salah, dan dia bisa berpikir oh iya, kalau seperti ini salah, biar saya tidak mengulanginya ini tuh bagaimana solusinya begitu. Kalau misalkan kita terapkan di TK, itu mungkin ada beberapa anak yang belum paham. Kita bantu Bu. Oke, kita bantu. Kemudian lanjut Bu. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini tadi hampir mengacu ke posisi kontrol. Jadi begini, kalau peraturan kelas, selama ini yang kita tahu peraturan kelas ya Bu ya, peraturan sekolah ya. Peraturan itu sebuah tata tertib yang kita buat. Ibu-ibu pernah nggak buat peraturan sekolah ataupun kelas itu bareng sama anak-anaknya? Kesepakatan kelas, pernah nggak? Pernah. Oke, kalau sudah pernah itu bagus. Ternyata hasil survei itu kebanyakan peraturan kelas ataupun kesepakatan kelas ataupun sekolah itu hanya dibuat oleh mungkin kepala sekolahnya sendiri atau gurunya tanpa melibatkan murid. Nah, padahal yang tepat itu ketika kita membuat peraturan sekolah ataupun kelas itu harus melibatkan murid atau anak-anak. Karena kenapa Bu? Kita ganti di sini peraturan kelas dengan keyakinan. Disebut keyakinan kelas itu agar anak-anak itu meyakini di dalam hati bahwa keyakinan kelas yang sudah disepakati dibuat bersama oleh bu guru itu bisa dilaksanakan tanpa paksaan ataupun biar tidak dapat hukuman. Jadi anak-anak itu benar-benar sadar. Selama ini banyak ya Bu anak-anak kita yang masih melanggar peraturan yang ada di sekolah ya. Nah, walaupun mereka masih kecil, itu penting Bu kita terapkan ataupun kita biasakan, kan justru sejak dini gitu loh. Dan ini tidak hanya di sekolah, di rumah pastinya ibu-ibu sama anak-anak punya kan peraturan. Anak-anak harus begini-begini, maksudnya di dalam rumah itu harus begini. Nah pasti punya. Nggak mungkin kita membiarkan anak seperti apa begitu aja, ya kan? Nah, maka dari itu saya mengajak ibu-ibu semua di sini kita ganti peraturan sekolah nanti ya Bu untuk ajaran baru. Kalau sekarang kan kita udah selesai. Peraturan sekolah atau peraturan kelas itu menjadi namanya keyakinan kelas atau sekolah. Dan catatan, ketika membuat ini kita membuat bareng-bareng terhadap anak. Jadi dimulai dari anak-anak dulu. Di dalam kelas, anak-anak itu kita jelaskan dulu keyakinan kelas itu apa sih. Anak-anak, keyakinan kelas itu seperti peraturan sekolah, nyambung Bu. Kemarin saya
peraturan kelas. Cuma kalau bedanya keyakinan kelas itu menggunakan kalimat positif. Jadi tidak menggunakan kata dilarang, tidak boleh, dan jangan. Selama ini kita kan membuat peraturan sekolah dilarang masuk misalkan, dilarang datang terlambat, kan seperti itu ya Bu ya. Nah ternyata itu kurang tepat ibu-ibu semua. Kita next dulu Bu. Nah ini contohnya, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ternyata kalimat yang tepat itu bertanggung jawab atau tanggung jawab. Nah, keyakinan kelasnya tanggung jawab. Ada kesepakatannya Bu, baru kesepakatannya itu diomongkan terhadap anak-anak. Mau apa saja, misalkan kembalikan buku pada tempatnya, datang mainan, kemudian setelah belajar itu memberesin peralatannya sendiri gitu. Yang selanjutnya dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain atau berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, kan termasuk kesehatan. Terus bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya keselamatan atau keamanan. Nah, ini contoh implementasi saya yang sudah saya terapkan di kelas saya. Sebenarnya saya juga mau menunjukkan video, cuma karena videonya sudah saya upload di YouTube, jadi nggak bisa karena jaringan. Seperti ini saya gambarkan. Kalau anak TK itu kan tidak apa ya Bu, ada yang sudah bisa menulis, ada yang belum. Nah, saya kemarin mengambil langkah. Sebelum saya membuat gambar, saya tanya dulu, kira-kira anak-anak mau bikin keyakinan kelas apa? Mereka itu banyak sekali Bu argumennya ternyata setelah saya tanyakan. Gak oleh ribut Bu, gak oleh tinju-tinju temennya. Oke, berarti itu maksudnya apa? Ya berarti kita harus sayang Bu sama teman kita. Tuh, betul. Nah, terus habis itu apa lagi? Gak boleh datang terlambat Bu. Ya berarti maksudnya apa itu? Disiplin. Apalagi? Terus gak boleh rame Bu. Tuh. Apalagi? Terus kalau misalkan ada temennya jatuh ditolongin Bu. Berarti maksudnya apa? Saling menolong. Nah, dari argumentasinya anak-anak itu, terus kemudian saya buat gambar Bu. Buat gambarnya kemarin ada 7, saling menolong, saling menyayangi, datang tepat waktu, kemudian sholat berjamaah, sholat duha berjamaah, jujur dan mandiri, kemudian apa lagi ya? Lupa aku. Oh, ceria, terus kebersihan. Nah, itu aku nyari gambar di Google mengenai tema-tema itu, tak print Bu, tak print terus tak tempel di papan tulis. Anak-anak suruh milih. Kalau implementasi di SD, SMP itu kan suruh nulis Bu. Sebenarnya suruh nulis, cuma kan kita di TK, jadi kita kondisikan gimana caranya di TK. Jadi seperti itu caranya, tak print gambarnya, tak tempel, ada 7 gambar, tak tempel di papan tulis. Anak-anak tak suruh milihnya dengan cara ada pasta warnanya itu ditaruh di tempat, terus jari telunjuknya dikasih pasta warna, anak-anak suruh milih sesuai dengan keinginan dia. Ada Bu, namanya anak-anak ya Bu, bilang begini, kamu jangan milih itu ya, kamu jangan milih itu. Terus saya bilangin, anak-anak, biarin dia mau milih apa, anak-anak gak boleh seperti itu, kan keinginan sendiri gitu. Intinya tuh gini, dia tuh nggak mau apa yang dia pilih dipilih temannya gitu loh Bu. Intinya tuh kemarin itu saya ketawa, oh alah
gitu. Jadi seperti itu Bu, disuruh pilih semua. Kalau sudah, nanti ibu-ibu simpulkan. Yang dipilih paling banyak itu yang jadi kesepakatan kelas. Kemarin itu dari 7 argumennya anak-anak yang dipilih 6 Bu. Ada itu di sana saling menyayangi, jujur dan mandiri, kebersihan, sholat duha berjamaah, ceria sama saling menolong. Itu yang dipilih anak-anak. Nah, setelah itu kita beri informasi kepada anak-anak. Ternyata anak-anak memilih 6 itu. Kira-kira penting nggak keyakinan kelas ini buat anak-anak? Mereka jawab penting, karena mereka sudah tahu, ngerti bahwa mereka tuh yakin dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat mereka sendiri loh, bukan dari kita, gitu. Kemudian habis itu anak-anak tak bilang begini, mulai kapan anak-anak mau menerapin keyakinan kelas ini? Besok Bu, gitu. Mereka nggak milih datang tepat waktu Bu, ternyata namanya anak-anak ya Bu. Mereka itu tak tanyain lah apa kok anak-anak ini nggak mau pilih datang tepat waktu itu. Ya karena aku kan masih bangong loh Bu kadang. Tapi namanya itu kesepakatan kelas ya Bu. Juga Bu Guru nggak bisa gimana. Mungkin nanti dengan walaupun itu tidak ada kesepakatan ataupun keyakinan kelas yang dipilih anak, kita tetap memberikan motivasi bagaimana biar tetap dapat tepat waktu. Oke, lanjut. Oke, yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Intinya pada segitiga restitusi ini adalah cara atau metode untuk guru menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid. Next. Ada 3 tahapan Bu segitiga restitusi ini. Ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Coba dari ibu-ibu dulu deh. Coba Bu Guru, saya minta satu contoh ketika ibu-ibu menangani muridnya di sekolah. Seperti apa? Monggo, minta Bu Guru satu aja, maju ke depan. Sebelum saya lebih lanjut ke segitiga restitusi ini, saya ingin tahu ketika menangani muridnya, pasti kan ada ya Bu ya, entah itu berantem, kemudian apa lagi, kalau anak TK itu pasti ada aja, unik karena mereka. Monggo, ada yang berkenan maju, Bu Ala? Kayaknya Bu Ala ini yang banyak. Iya, apa dari situ juga boleh Bu? Boleh. Oke, kalau saya sih lebih hanya menenangkan ya, ngasih pemikiran yang positif aja ke anaknya. Soalnya di kelas saya luar biasa. Udah gitu aja sih. Oke, lanjut ya Bu ya. Oke, kemarin contohnya seperti ini Bu. Ketika saya menyelesaikan masalah di kelas saya itu ada yang namanya Alivia deh Bu. Alivia itu dia gampang tantrum kalau ada temennya itu ganggu dia. Contohnya kemarin itu temen-temennya itu ribut, dia tantrum, diam kayak gitu. Kadang sama Bu Alim aja bisa dia gebrak meja sampean, karena saking apa ya jengkelnya sama temennya, karena temennya ribut dia nggak bisa konsentrasi, jadi dia tantrum. Nah itu saya ajak ke kantor, saya melakukan penyelesaian menggunakan segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Ya, jadi seperti ini kemarin. Kenapa Olivia kok cemberut? Katanya dia, ini loh Bu, teman saya yang laki-laki
ribut. Lah kenapa kok ribut? Ya ini Bu, lari-lari nyanyi-nyanyi. Aku tuh lagi belajar, tapi malah temen-temennya itu ribut. Ya, wajar kalau Alivia itu marah. Mungkin kalau Bu Guru juga jadi Alivia marah ketika Bu Guru lagi belajar temennya ribut. Nah, seperti itu. Kemudian saya tanya lagi, terus Alivia melakukan hal apa lagi ketika marah-marah? Saya gebrak meja Bu, mejanya tak gebrak gitu. Oke, nah mungkin juga Bu Guru melakukan hal seperti itu sama ketika Bu Guru merasa marah. Lalu Bu Guru menghargai tindakan Alivia tidak lebih buruk lagi, dalam arti dia tidak mukul temennya, hanya sekedar marah dan gebrak meja gitu, buatan mukul, buatan nyubit ataupun yang lainnya. Selanjutnya Alivia tahu keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kita tanyakan lagi keyakinan kelas tadi. Iya Bu, tahu. Keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar oleh Alivia? Dia bilang, saya belum bisa sabar Bu. Dia sadar loh Bu, dia marah-marah seperti itu, dia sadar dengan diri dia sendiri kalau dia itu belum bisa sabar. Hebat Bu kalau ada anak yang sudah menyadari kesalahan dia sendiri. Nah, maka dari itu penting sekali Bu, kita bikin keyakinan kelas ini. Coba nanti kita terapkan di tahun ajaran baru, ya Bu. Nah, terus habis itu, oke, berarti Alivia belum bisa sabar ya? Iya Bu. Terus gimana caranya biar Alivia itu bisa sabar lagi? Ya mungkin ini Bu, kalau ketika teman-teman marahnya itu Alivia bilang sama Bu Guru, oke, tepat, bagus sekali, biar dia nggak marah. Kemudian habis itu sudah, itu namanya menanyakan keyakinan kelas tadi Bu. Kan sudah menstabilkan identitas tuh. Kemudian validasi kebutuhan ini, kebutuhan yang salah. Jadi itu kita tanya kesalahannya tuh apa, masalahnya apa. Nah, terus yang terakhir menanyakan keyakinan kelas tadi. Jadi dia tahu caranya memperbaiki kesalahan dia itu seperti apa. Seperti itu nggih Bu, Ibu-ibu. Lanjut. Oh, ini ternyata ada menstabilkan identitas tadi, bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, jadi kita sebagai guru itu tadi yang pertama stabilkan identitas itu, anak udah salah, jadi jangan tambah kita salahkan lagi. Gimana kita caranya biar anak itu tidak melakukan kesalahan dan menjadi orang yang sukses. Nah, kemudian ini tadi kata-katanya dengan berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada masalah, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Lanjut, validasi tindakan yang salah. Nih contohnya ini tadi Bu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Saya tadi di awal sudah katakan bahwa melakukan kegiatan yang buruk pun punya tujuan. Ibu-ibu sendiri pernah melakukan perilaku yang buruk, kegiatan yang buruk contohnya? Pernah? Pastinya pernah. Bukan dalam hal yang buruk banget lah ya, maksudnya yang salah lah, intinya salah. Pasti ada tujuannya enggak? Ada kan ya Bu, walaupun terpaksa pasti ada tujuannya. Oke, terus kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Lanjut, menanyakan keyakinan yang terakhir. Ketika identitas sukses telah tercapai langkah pertama tadi, tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Itu tadi yang saya sebutkan. Apa yang kita percaya
percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Menanyakan keyakinan tadi Bu, dia sadar bahwa dia itu belum bisa sabar. Lanjut Mbak. Oke, misalkan Bu, kita terlalu ribet kalau di jenjang TK melakukan langkah 3 tahap itu. Kalau misalkan bisa lakukan, itu lebih bagus. Melakukan 3 tahap tadi, cara menyelesaikan masalah terhadap anak, biar anak itu sadar dengan kesalahannya. Tapi kalau menurut kita itu masalahnya ringan dan terlalu berat untuk kita lakukan, bisa hanya bertanya dengan kalimat-kalimat ini. Contohnya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Terus, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi yang lebih membantu? Nah, poin dari pertanyaan ini kita bisa ganti dari tahap 3 tahap tadi. Kemarin saya praktek implementasi di sekolah kemarin. Emang anak-anak agak kesulitan Bu. Kesulitan dalam arti dia menjawab pertanyaan kita. Karena anak-anak TK itu kan terbatas bahasanya. Nah, jadi tetap kita bantu. Kita bantu misalkan dia belum paham, kira-kira misalkan apa yang mau dia lakukan. Misalkan dia masih bingung cara memperbaikinya gimana. Kita ngomong aja nggak apa-apa, berarti kamu harus begini sayang. Kalau memang dia belum paham gitu. Nah, seperti itu. Lanjut. Oke, terima kasih. Nah, jadi itu tadi Bu adalah budaya positif yang ada di sekolah yang selama ini kita laksanakan, tapi kita salah persepsi ya, salah pemahaman. Maka dari itu saya sadar sekali dari diri saya sendiri. Mulai hari ini, kemarin itu, oh ternyata saya ini selama ini masih salah. Banyak kesalahan yang harus saya perbaiki. Dimulai dari ketika saya melakukan kegiatan itu, nggak hanya menginginkan sebuah penghargaan ataupun imbalan dari seseorang, melainkan itu adalah sebuah tanggung jawab. Kita yakin bahwa itu adalah tanggung jawab kita. Nah, maka dari itu Bu, salah satu strateginya itu kita harus banyak-banyak literasi. Nggak hanya anak, tapi guru juga wajib literasi. Nah, itu yang pertama. Terakhir Bu, saya mengajak ibu-ibu semua, ayo yang sudah punya keinginan ataupun belum, saya meyakinkan daftar guru penggerak Bu, luar biasa. Kita nggak usah bicara embel-embel dulu. Kita sadar loh Bu, banyak perubahan yang kita dapat ketika kita ikut guru penggerak. Itu ibu-ibu mau kan menjadi orang yang lebih baik lagi? Pastinya mau ya. Nah, salah satunya menjadi peserta guru penggerak itu luar biasa sekali. Itu ketika kita lokakarya itu 1 bulan sekali. Kita itu dapat makan gratis, snack gratis pagi sama siang, terus materi gratis, pulang masih dikasih samu. Dan samunya itu cuma buat beli bensin, makan udah ditanggung, jajan wis ditanggung, fasilitas sudah lengkap, dapat baju, dompet, jaket. Bu Farida selaku kepala sekolah aja dapat jaket ya Bu kemarin. Nah, dapat jamu juga kalau beliau ikut. Jangan dibayangin tugasnya Bu, jangan dibayangin, kita bisa gitu aja. Aku diberitahu Bunda Maya seperti ini dulu waktu di Batang Hari. Ada betul semua dari Jangan dibayangin tugasnya Bu. Jangan bayangin tugasnya, jangan bilang nggak bisa. Saya ini ikut guru penggerak nggak bisa apa-apa, nggak punya laptop,
nggak duwe laptop Bu. Sing duwe bojoku iku pun barengan karo adike. Dan itu ketika laptop itu dipakai adiknya, aku pinjem. Gimana caranya aku bisa selagi tujuannya itu baik. Terus yang kedua, dituntut, bukan dituntut sih Bu, ya mau nggak mau kita harus bisa belajar namanya aplikasi Canva, edit video. Nah itu, saya itu nggak bisa Bu, Canva itu, edit itu saya itu nggak hobi. Tapi semenjak ikut guru penggerak, saya bisa edit, belajar itu saya otodidak dari YouTube, dari habis maghrib sampai jam 12 malam. Sampai sekarang Bu, oleh-olehnya saya bisa Canva. Banner, Ibu tahu banner yang di depan itu saya bikin sendiri. Tuh. Kemudian ada pamflet apapun, alhamdulillah itu manfaatnya. Semuanya itu pasti ada manfaatnya. Jangan kita pikir, lah Bu, aku gak iso laptop. Lah Bu, aku gak iso. Jangan seperti itu Bu. Kita itu bisa loh kalau ada kemampuan. Kuncinya satu, ada kemampuan. Lek gak mau, ya wis angel. Yang penting ada kemauan itu tadi. Nggih. Nanti kedepannya itu kedepannya insya Allah ya Bu, kalau sudah rezekinya itu akan ngampiri kita semua. Guru penggerak ini mumpung masih gratis Bu. Nanti kalau udah tahap 14 apa ya, itu udah bayar satu orangnya itu berapa puluh juta. Bener lah? Udah berapa puluh juta satu orangnya. Sekarang masih gratis, kita difasilitasi. Nah, jadi itu motivasi hari ini. Semoga ibu-ibu bermanfaat bagi ibu-ibu semua. Mohon maaf jika banyak kesalahan ataupun kekurangan. Saya masih belajar ya Bu. Jadi kayak ngomong di depan juga sih gerandol-gerandol lah bahasanya. Terima kasih Bu. Terima kasih juga atas kerjasama ibu-ibu semua sudah mau mendengarkan saya. Pokoknya luar biasa. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bu Farida dan teman sejawat. Tanpa dukungan beliau saya nggak bisa apa-apa Bu. Karena butuh banget dukungan dari kepala sekolah sama teman sejauh. Seperti itu. Jadi kolaborasi semenjak ikut guru penggerak ini, ikatan kerjasama antara guru dan kepala sekolah itu lebih bagus lagi. Pokoknya luar biasa. Cukup sekian yang sudah saya sampaikan Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.